Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Setelah kita baca uraian panjang dari Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, yang ringkasnya ialah beliau menasihatkan kepada ahlu sunnati wal jamaah untuk senantiasa menjauhkan segala bentuk, segala asbab yang bisa memunculkan perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah mereka. Sekarang beliau rahimahullah secara khusus menyebutkan solusi, beberapa solusi untuk menyelesaikan ikhtilaf yang terjadi di antara Ahlus Sunnah di masa sekarang ini. Yang kalau kita baca solusi-solusi yang dibawakan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah, maka itu sesungguhnya tidak hanya semata-mata solusi menyelesaikan ikhtilaf, tapi solusi untuk semua permasalahan. Untuk semua permasalahan. Kita lihat qala al-muallif rahimahullah ilajul ikhtilaf an-nashi' baina ahli sunnah al-mu'asirin. Solusi dari ikhtilaf yang muncul di antara ahli sunnah di zaman sekarang. Innal ikhtilaf an-nashi'a baina ahli sunnah, sesungguhnya ikhtilaf yang terjadi yang muncul di antara ahli sunnah, yazulu bi'idhnillahi bi umur, akan sirna, akan hilang bi'idhnillah dengan beberapa perkara berikut. Minha, yang pertama di antaranya tahkimul kitab was sunnah, berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhtilaf apapun yang terjadi, semuanya dikembalikan kepada hukum Alkitab dan hukum Sunnah. Yang ditunjukkan, yang disebutkan oleh Alkitab wa Sunnah, itulah yang hak, pegang. Dan yang bertentangan, yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, itulah yang salah, harus ditinggalkan. Tahkimul kitab wa sunnah ini merupakan prinsip dari prinsip keimanan, prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam semua hal, tidak hanya di dalam masalah solusi ikhtilaf, tapi dalam semua hal, dalam semua perkara akidah, tauhid, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, wal adab, wal muamalah, semuanya harus tahkimul kitab wa sunnah, harus bertahkim, berhukum kepada Alkitab wa sunnah. Terutama
terkait dengan bab ikhtilaf. Beliau bawakan di sini beberapa dalil. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," apabila kalian tanazu', saling berbeda pendapat, saling berselisih, fi syai'in, tentang sesuatu apapun. Syai' di sini umum, tentang apapun. Apabila kamu bersengketa, berselisih tentang sesuatu apapun, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwasanya makna kembali kepada Allah itu kembali kepada Al-Quran. Makna kembali kepada Rasul semasa hidupnya. Adapun setelah beliau meninggal dunia, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tafsir itu datang dari Amr bin Maimun rahimahullah, dari kalangan tabi'in, dan itu ittifaqul mufassirin, dengan kesepakatan ahli tafsir, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kembali kepada Allah itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul pada masa hidupnya. Adapun setelah wafatnya kembali kepada sunnah. Sehingga makna ayat ini, apabila kalian bersengketa, berselisih tentang satu perkara, sesuatu pun, perkara apapun, kembalikan kepada Allah, kepada kitabullah, kembalikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kembalikan kepada sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya kembali kepada Alkitab dan Sunnah merupakan bagian iman. Itu merupakan bagian iman, tanda iman kepada Allah dan tanda iman kepada hari akhir. Kenapa disebutkan iman kepada hari akhir? Untuk mengisyaratkan bahwasanya itu berpahala besar. Berpahala besar, memiliki fadhil yang sangat besar, yang bisa memberatkan nanti timbangan di yaumul qiyamah, yang bisa mendapatkan surga dengan itu. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus akibatnya. Ta'wila dimanakan akibatan. Jelas ya Pak, perintah untuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah, khususnya ketika terjadi perselisihan apapun bentuk ikhtilafnya. Berarti meliputi khilaf bainal muslimin wal kuffar, kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, dan dipastikan kaum muslimin yang benar. Meliputi ikhtilaf baina ahli sunnah wa ahli bid'ah, kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, dipastikan ahli sunnah pasti yang benar. Meliputi khilaf baina ahli haqq wa ahli batil, khilaf antara ahli haq dan ahli batil, kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, dipastikan ahli haq itu yang benar. Meliputi pula khilafun baina ahli sunnah, ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah ahli sunnah, kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Barakallahu sesuai dengan itu diterima sebagai al-haq, ada yang menyelisihinya ditolak sebagai perkara yang menyelisihinya. Apapun itu. Kemudian dalam bidang apapun ikhtilafnya, ikhtilaf fil aqidah, ikhtilaf fil manhaj, ikhtilaf fil ibadah, ikhtilaf fil muamalah, ikhtilaf fil adab wal akhlaq, ikhtilaf fil afham, ikhtilaf dalam memahami sesuatu, ikhtilaf dalam apapun. Itu semuanya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini prinsip. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman,
wa maqtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Segala sesuatu yang kamu ikhtilafkan maka hukumnya kepada Allah. Di sini menggunakan kata-kata min syai'in. Sebagaimana keterangan sebelumnya kata-kata syai'un itu umum, termasuk lafaz umum yang paling umum. Ditambah lagi sebelumnya ada min li ta'kidil umum, untuk menekankan mana umumnya. Sehingga ayy syai', sesuatu apapun, tentang perkara apapun, dalam bidang apapun yang kamu ikhtilafkan, maka hukumnya kepada Allah. Ilallah ay ila kitabillah, kembali kepada kitab Allah. Sudah jelas. Wa qala subhanahu wa ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Yang artinya wa idza ja'ahum amrun, apabila datang kepada mereka suatu perkara, minal amni, dari perkara-perkara yang aman, perkara-perkara yang menyenangkan, awil khaufi, atau perkara-perkara yang menakutkan. Bila datang kepada mereka perkara-perkara yang menyenangkan atau menakutkan, adza'u bih, langsung mereka siarkan. Idza'ah itu siaran. Langsung mereka siarkan, langsung mereka sebarkan. Walau radduhu ila Rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kasus itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam pada masa hidupnya, kepada sunnah setelah beliau. Kalau seandainya mereka kembalikan perkara itu kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang-orang yang memiliki ilmu di antara mereka. Ulil amri di sini makna pertamanya ialah para ulama, baru menyertai di belakangnya para umara. Adapun pada ayat yang di atas An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di An-Nisa 59 makna pertama ialah para umara, di belakangnya mengikuti para ulama. Paham ya? Kenapa dikarenakan An-Nisa 59 terkait dengan masalah ketaatan. Terkait dengan masalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri. Maka yang kali pertama dimaksudkan ialah para umara, para penguasa. Kemudian menyertai di belakangnya para ulama. Dikarenakan ada ketaatan kepada para ulama. Ada punya sekarang ini di An-Nisa 83. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kata-kata ulil amri di sini kembalinya kepada para ulama. Yang kali pertama yang dimaukan dengan ulil amri pada ayat ini para ulama. Setelah itu di belakangnya para umara. Kenapa? Dikarenakan ini berkaitan dengan penyelesaian kasus yang menimpa umat Rasul dan ulil amri. Dikuatkan dengan lafaz yang setelahnya, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, la'alimahul ladzina yastanbiqunahu minhum, niscaya akan diketahui, akan diilmui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbat hukum tentang masalah itu dari kalangan mereka. Ini para ulama. Dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas yang sangat panjang yang menceritakan tentang masalah ini. Barakallahu dinyatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba, ana minal ladzina yastanbiqunahu minhum. Aku termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ini berkaitan dengan pada riwayatnya berkaitan tentang isu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menceraikan para istrinya. Menceraikan para istrinya. Panjang riwayat tentang Sahih Muslim, dan yang
mengklarifikasinya secara langsung ialah sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dan ternyata Rasul tidak menceraikan para istrinya, tapi mengilak para istrinya. Al-ila itu bersumpah tidak menemui istrinya untuk beberapa waktu. Itu dibahas dalam pembahasan fikih para ulama. Ringkasnya kata-kata ulil amri di sini mengandung makna ulama. Baru di belakangnya disertakan al-umara, ulama dan juga para umar sertakan setelah itu. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, lattaba'tum syaitana illa qalila, niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit sekali. Baik, ayat ini barakallahu fikum tegas memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan semua perkara, semua kasus, baik kasus yang menyenangkan kaum muslimin atau kasus yang membuat takut kaum muslimin, diminta untuk kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada sunnah-sunnah beliau, dan kembali kepada para ulama. Untuk kembali pada para ulama akan dibawakan pada poin kedua nanti. Para ulama. Maka dari 3 ayat yang dibawakan muallif di sini rahimahullah tegas dan jelas menunjukkan kepada kita kewajiban bertahkim, berhukum kepada kitabullah, berhukum kepada sunnah Rasul alaihi wasallam ketika menghadapi suatu permasalahan, suatu problem, suatu kasus, ada ikhtilaf, ada persengketaan, ada perpecahan, ada permusuhan dan segala macamnya. Itu semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini prinsip. Yang dari sini, dari prinsip ini barakallahu fikum, kewajiban ahlu sunnati wal jamaah secara khusus harus al-istislam wa taslim li hukmillahi ta'ala wa rasulih. Harus tunduk, patuh, pasrah, menerima hukum Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu konsekuensi daripada prinsip ini. Ada ikhtilaf, prinsipnya harus sunnah, harus kembali kepada Alkitab was sunnah. Ketika kasus tadi itu dipaparkan kepada Alkitab was sunnah, ternyata hukumnya A, maka semua pihak harus tunduk, patuh dan pasrah. Kalau tidak, maka akan bisa mengancam keimanan mereka, bisa mengancam akidah mereka dan prinsip mereka. Kalau mereka berani menolak, maka dikhawatirkan justru akan menyimpang. Allahul musta'an. Disebutkan dalam Al-Quran juga di An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabbmu, sungguh demi Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Kata-kata la yu'minun itu nafyul iman, menafikan keimanan secara total, bukan menafikan kesempurnaan iman. Hati-hati. Demi Allah, sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara problem yang menimpa mereka di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati-hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan wahai Rasul, dan mereka tunduk pasrah dengan setunduk-tunduknya. Barakallahu. Ada tahkim, itu prinsip. Ada tahkim berhukum kepada Rasul, dan ada konsekuensi tahkim, yaitu tidak boleh merasa berat dalam hati dan harus istislam, taslim, wa yusallimu taslima. Bentuk taslimnya itu ialah
menyatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Disebutkan di ayat yang lain. Sesungguhnya ucapannya kaum mukminin apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk bertahkim kepada Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati. Itu konsekuensi. Tidak boleh bagi seseorang mukmin atau sebagai seorang ahli sunnah ketika kasus itu sudah dipaparkan kepada Alkitab dan Sunnah dan ternyata ada hukum A, kemudian dia berani mengambil hukum sebelah B. Itu bukan sifatnya kaum beriman. Allah mengatakan dalam Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mukmin laki, mukmin wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memiliki pilihan yang lain dari perkara mereka tadi. Alkitab wa Sunnah mengatakan A, tidak boleh kalau mengatakan B, harus A, sami'na wa ata'na. Kalau berani mengatakan B, menyimpang. Wow ya, itu prinsip sekaligus konsekuensi. Barakallahu fikum. Nah terus pemaparan kepada Alkitab wa Sunnah itu bagaimana? Barakallahu fikum. Terus penentuannya bagaimana? Penentuannya ya dengan taujihat para ulama, dengan taujih arahan-arahan para ulama kita yang mengerti betul tentang Alkitab dan Sunnah, yang menjelaskan kepada kita kasus ini ketika disebutkan dalam Alkitab dan Sunnah hukumnya ini. Para ulama sebagai perantaranya. Oleh karena itu disebutkan pada poin yang kedua, keharusan untuk bertanya dan kembali kepada para ulama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa minha, dan di antara solusi itu ialah su'alu ahli ilmi min ahli sunnah. Di antara solusi tadi ialah bertanya kepada para ulama dari kalangan ahli sunnah. Ahlul ilmi, orang-orang yang dikatakan punya ilmu, itu macam-macam banyak. Ada ulama sunnah, ada ulama bid'ah. Ulama-ulama yang mengerti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, ada pula ulama-ulama menggunakan bahasa mereka yang menjulukinya sebagai ulama. Ulama-ulama yang menyebarkan bid'ah. Ada ulama usul, ada ulama-ulama yang jahat, yang jelek, ulama-ulama penyesat ummah yang dikatakan sebagai al-a'immatul mudallin, pemimpin penyesat ummah. Ada pula ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus istiqamah di atas sunnah. Maka yang dimaukan sekarang bertanya kepada ulama-ulama ahlus sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri, kepada para ulama. Ahlu zikri ahlul ilm. Tanyakan kepada ahlu zikr, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Juga dalil yang sebelumnya, ayat yang di atas An-Nisa 89 juga dijadikan sebagai argumentasi untuk poin kedua ini pada kata-kata walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Perintah kembali kepada Rasul dan kepada ulama. Baik. Dari ayat ini diambil faedah penting
oleh para ulama bahwasanya umat Islam itu memiliki marja'iyah. Kalau marja'iyah, referensi tempat rujukan. Marja'iyah. Rujukan mereka itu ialah Alkitab wa Sunnah. Dan yang memperantarai antara umat ini dengan Alkitab wa Sunnah ialah para ulamanya. Maka ulama itu merupakan marja'iyatu hadhil ummah, tempat rujukan, tempat jujukan umat ini dalam memahami Alkitab wa Sunnah untuk menyelesaikan semua kasus yang terjadi pada mereka. Tanya kepada para ulama kalau kamu nggak tahu. Tanya kepada siapa? Ulama. Allah langsung menunjuk para ulama sebagai tempat referensi kita. Juga di atas, kembalikan kepada Rasul dan para ulama. Ini prinsip ya, para ulama. Saya katakan prinsip dengan ayat ini. Yang mana prinsip ini barakallahu fikum, prinsip yang ditolak oleh sebagian pihak yang munharifin dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah. Dengan lantang mengatakan la marja'iyah, tidak ada marja'iyah untuk umat ini. Yang namanya marja'iyah kitab sunnah. Yang enggak salah, kitab sunnah juga marja'iyah. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala menunjuk para ulama sebagai tempat rujukan umat ini dalam memahami Alkitab wa Sunnah untuk menyelesaikan semua problematika umat. Mas jelas. Itu ada pemahaman yang seperti itu. Ayo, barakallahu itu kembali kepada para ulama. Maka dipaparkan semua ikhtilaf yang ada. Datang kepada para ulama, satu sama lain sudah punya niatan ikhlas, tulus, jujur, tahkimul kitab wa sunnah, bertahkim kepada Alkitab wa Sunnah, perantaranya ialah para ulama. Ya ayyuhal alim, ya ayyuhal syekh, saya dan fulan lagi tengkar, lagi ikhtilaf gitu ya, lagi ribut. Bagaimana solusinya? Bagaimana bimbingan Alkitab wa Sunnah dalam masalah ini? Nah gitu. Dia kan tanya, ada apa? Kamu harus jujur menyampaikan perkara tadi. Antara kami dan fulan ada kasus begini. Paparkan seluruhnya, apa adanya, jangan penuh keterusan. Syekh selaku seorang alim, seseorang yang memiliki ilmu tentang Alkitab Sunnah, mengkaji itu masalah, mengkaji itu problem, mengkaji itu ikhtilaf dengan dalil kitab Sunnah. Ada hukum disampaikan sama syekh tadi, sang alim tadi, terkait dengan ikhtilaf ini. Alkitab Sunnah mengatakan demikian. Maka ternyata yang betul ialah si fulan. Terus ngapain setelah itu? Apa konsekuensinya? Sami'na wa ata'na. Langsung sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Karena syekh tadi itu bukan dengan semata-mata hawa nafsunya, bukan dengan semata-mata akal pikirannya, bukan semata-mata karena adatnya atau lebih dekat kepada salah satunya. Syekh tadi menghukumi itu kasus menggunakan bimbingan Alkitab wa Sunnah, dan beliau sebagai perantaranya yang memahaminya. Yang betul si A, sami'na wa ata'na. Maka si B yang dinyatakan bersalah harus segera bertobat kepada Allah, memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Langsung sami'na wa ata'na, tinggalkan apa yang selama ini dia pahami salah, tinggalkan. Kemudian kembali rukun dan akur dengan si A tadi. Alhamdulillah telah selesai. Nah gitu ya. Alhamdulillah telah selesai. Itu masalah kita putihkan, bukan seperti es kan, kita putihkan, bersih. Nah, saya menyatakan salah, saya menyatakan keliru,
dengan bimbingan Alkitab was Sunnah melalui arahan para ulama kita. Saya salah, saya dinyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Terus jangan ulangi lagi. Jangan taubat di depan alim, di belakangnya nesu-nesu lagi. Itu maksudnya. Paham ya? Apakah Nabi mengatakan, oh ternyata ikhtilaf antara kamu berdua itu bukan ikhtilaf yang ilmiah. Ini ikhtilaf yang berkaitan dengan masalah pribadi. Sampai gitu. Masalah pribadi. Terus disingkirkan semua masalah-masalah pribadi. Buang. Dipilah-pilah, ini pribadi, jangan dimasukkan. Pribadi. Berapa habis? Pribadi semua. Kayak gitu. Ada apa kamu berikhtilaf? Kasih tausiah kan gitu ya, dikasih tausiah, nasihat oleh para ulama tadi. Taqullah ya anfusikum. Takwa kamu kepada Allah tentang jiwa-jiwa kalian. Bertakwa kepada Allah terkait dengan dakwah kalian, segala macamnya. Terima nasihat. Berarti perkara pribadi, bukan perkara manhaj, bukan perkara akidah, bukan perkara prinsip. Malu. Sudah capek-capek ngotot-ngotot teriak-teriak sana kemari, wah ternyata masalah pribadi. Yang nggak usah malu, langsung mengatakan, baik, dibuktikan. Kita buang jauh-jauh yang namanya kepentingan pribadi, sejauh-jauhnya. Sudah, semuanya dibuang, kembali putih, saling memaafkan antara kedua pihak tadi. Memaafkan yang telah terjadi selama ini dari perkara-perkara ternyata pribadi. Demikian terusnya, tergantung bagaimana arahan para ulama tadi. Kamu sami'na wa ata'na. Gitu ya, prinsip. Kalau begitu selesai. Dan ingat ya ikhwan, itu butuh jiwa besar. Harus punya jiwa besar, harus punya keikhlasan, ketulusan, kejujuran. Harus kamu tinggalkan sikap takabur, sikap tinggi hati, sikap ujub, bangga diri dan segala macam. Menjaga gengsi, jaim, jaga image, jaga prestise dan segala macamnya. Buang jauh-jauh. Nah, demikian selesai. Apapun masalahnya selesai. Sudah putih, tidak bakal diobet-obet lagi, selesai, normal kembali. Yang jadi masalah kata Syekh setelah itu ialah walakin ba'du talabatul ilm, sebagian para pencari ilmu, talibul ilm, radiya bima 'indahu min al-ilm, merasa ridha, merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Wa asbaha yujadilu bihi, maka dia pun berjihad, siap mendebat. Kullaman yukhalifu, siapa saja yang menyelisih dia. Ini penyakit. Sudah dipaparkan kasusnya di depan para ulama, dipaparkan ikhtilafnya di hadapan para ulama, ada arahan-arahan di kalangan para ulama. Demikian yang mestinya mengatakan sami'na wa ata'na, selesai. Ternyata tidak bisa. Tetapi kan dan segala macam. Ini yang repot katanya sih. Lakin ini yang repot ya. Tetapi ini yang memperuncing permasalahan. Barakallahu. Yang lebih repot lagi di depan para ulama, di depan para masyayikh, di depan para alim, mantuk-mantuk. Naam Syekh. Paham Syekh. Ngerti? Iya Syekh. Nah, kayak gitu ya. Tapi di belakang grundel. Tahu ya? Grundel lagi. Barakallahu. Satu itu namanya nggak adil itu hukumnya, insya Allah. Nah, dia dekat dengan si fulan, nggak dekat sama saya dan segala macamnya. Nyakit ini.
Terus begitu di belakang bunyi-bunyi lagi. Yang ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tidak akan selesai. Mau kumpul berapa kali, mau diajukan 1000-an kali di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh, tidak bakal selesai itu masalah. Kenapa? Dikarenakan masing-masingnya tidak ada niatan ikhlas, tidak ada niatan sudah kejujuran, ketulusan dalam menyelesaikan ikhtilaf yang ada. Masuk di mejanya masyayikh, bayangkan kayak meja mahkamah gitu ya. Masuk ke tempatnya para ulama dalam keadaan satu sama lain siap untuk mempertahankan apa yang dia pakai ketika itu. Datang dan masuk ke tempatnya para ulama sudah siap untuk tidak nerima. Dan ini para kaum subhanallah dicermati, diperhatikan dan dipahami oleh para ulama sama sekali. Ini fakta realnya. Fakta realnya. Beberapa kasus yang terjadi di kalangan ahli sunnah paham para masyayikh. Mereka langsung sampaikan ini, mereka langsung sampaikan setelah kita haji kemarin berjumpa dengan 2 syekh yang pernah kesini bersama-sama. Itu belak-belakan itu para masyayikh bicara tentang masalah internalnya ahli sunnah. Ya di depan kita semua ini. Kita yang ada ketika itu. Kalau itu. Mereka mengatakan demikian. Gimana ya sih? Teman-teman kita tuh begitu. Di depan kita, masya Allah, duduk ya sih. Gitu. Nah. Di belakang lain lagi urusannya. Itu mereka paham. Dan mereka mengatakan mereka datang ke tempatnya kita, mengajukan persoalannya kepada kita dalam keadaan siap untuk tidak menerima. Siap untuk tidak menerima. Gimana? Kata sebagian saya, gimana? Kita sudah duduk dengan mereka semuanya. Satu persatu masalah kita bicarakan, satu persatu sudah kita selesaikan, sudah kita bukukan dan segala macamnya. Baik lagi. Ngerti mereka ya? Nah yang nggak ngerti ini, yang berselisih ini kok gak sadar-sadar gitu loh. Allahul musta'an. Ini yang jadi masalah. Allahul musta'an. Maka mestinya barakallahu fikum, kalau sudah tahkimul kitab was sunnah, dan itu prinsipnya ahlu sunnah, dan sudah dipaparkan dan kembali kepada para ulama sunnah, itu konsekuensinya harus sami'na wa ata'na, siap untuk berubah. Bukan dalam rangka untuk menang-menangan, tapi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Allahul musta'an. Ya, itu global itu aja ya, jangan nanya sama saya rinciannya. Rinciannya biar saya saja lah. Beliau mengatakan walakin ba'du talabatil ilm, tetapi sebagian para pencari ilmu radiya bima 'indahu min al-ilm, merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Wa asbaha yujadil bihi, maka dia benar-benar berjidal, mendebat dengan ilmu yang dia miliki. Kullaman yukhalifu, setiap orang yang menyisihi dia. Ini penyakit yang susah untuk selesai yang namanya ikhtilafat yang ada. Beliau mengatakan wa hadza sababun min asbabil furqati wal ikhtilaf. Sikap seperti itu merupakan satu sebab dari sebab terjadinya perpecahan dan ikhtilaf. Nah ini betul ini. Nah itu yang terjadi. Allahumma musta'an. Semua apa? Sampai Syekh tadi itu bingung. Nah terus gimana lagi solusinya ini? Geleng-geleng begini. Allahumma musta'an. Ya, kita mengatakan gimana lagi ya Syekh?
Ya sudah, ketika itu berhenti tidak ada satu kalimat atau satu formula katanya gitu ya. Satu formula yang dianggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Ya artinya semata-mata tausiah, memberikan ujangan-ujangan kepada kita semuanya. Masing-masing pihak harus ikhlas, masing-masing pihak harus jujur, harus tulus apa adanya. Barakallahu itu. Tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan, semuanya harus ikhlas lillahi ta'ala, semuanya dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, bukan dalam rangka untuk bukan dalam rangka untuk menang-menangan. Ini yang susah. Yang satu sudah ikhlas, yang ini belum. Yang ini sudah jujur, yang ini nggak mau jujur. Yang ini tulus, ini nggak tulus. Apalagi sama-sama nggak tulus. Nah, repot. Terus gimana? Ya wis. Ya nanti. Dia mau kiamat nanti. Terus gimana lagi? Kayak gitu ya. Cuma apa lagi? Ya sudah. Dia mau kiamat nanti urusannya. Nah, wa indallahi tajtami'ul khusum. Nanti insya Allah akan berkumpul semua orang yang bertikai. Allahul musta'an. Tapi mestinya ini harus sunnah ya Pak. Mestinya harus sunnah. Tidak demikian sikapnya. Beliau membawakan satu riwayat ini apa penting untuk kita cermati baik-baik. Beliau mengatakan bahwa Imam Tirmidzi rahimahullah jami'. Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam jami'-nya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun, tidaklah tersesat suatu kaum ba'da hudan kanu alaih, setelah petunjuk, setelah hidayah yang mereka rasakan sebelumnya, illa utul jadal, melainkan orang-orang yang suka berdebat. Tidaklah ada suatu kaum yang sesat setelah dulu dapat hidayah, melainkan utul jadal, orang-orang yang sudah berjidal. Namanya kan menyimpang tanpa sadar. Kayak gini maksudnya. Paham ya? Nah gini, hati-hati. Summa qara'akum, belum membacakan ayat, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidaklah membikin permisalan untuk engkau wahai Rasul, melainkan dalam rangka jadala, untuk mendebat. Bahkan mereka adalah qaumun khasimun, kaum yang suka mendebat itu. Ini sifatnya ayat ini terkait dengan kaum musyrikin ya, kaum kafirin, tetapi dijadikan argumentasi dalil oleh Rasulullah SAW untuk mencela dan mengecam siapapun baik dari kalangan muslimin atau muslimin yang sebagai utul jadal. Ini hadis disebutkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad bi isnadin hasan. Tayyib. Nah, ini tausiah penting dari Syekh. Jangan sampai kita justru menyimpang tanpa sadar karena tidak mau menuruti, tidak mau sami'na wa ta'na dengan Alkitab wa Sunnah dan arahan para ulama. Hanya semata-mata untuk menjaga image-nya, menjaga kemasyhurannya, kedudukannya, prestisinya dan segala macamnya. Ada tendensi tertentu yang dia perjuangkan. Akhirnya dia berdebat dan segala macam. Tanpa sadar dia telah menyimpang. Allahul musta'an. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini dua solusi, tahkimul kitab wa sunnah, dan yang kedua soalu ahli ilmi min ahli sunnah. Masya Allah. Sesungguhnya gampang ya Pak, menyelesaikan masalah itu ya Pak. Gampang ya Pak. Tapi yang namanya taufiq biadillah. Secara teori gampang. Nanti dia gampang. Semua apa istilah nih. Masalahnya, nih ayatnya, hadisnya, kelas, seminar waktu anak selesai. Gitu ya. Dan gampang. Tapi kok susah ya Pak. Ya banyak asbab tadi. Ya yang pertama tentunya taufik min Allah. Ya, asbab yang lainnya ya tidak ada keikhlasan, tidak ada kejujuran. Asbab yang lainnya al-jahl wal baghi, ada syaitan yang bermain tengah-tengah mereka, tendensi dan segala macam. Allahumma musta'an. Lebih perkara yang membuat susahnya untuk diselesaikan ikhtilaf kalau sudah menyangkut masalah pribadi.
Kalau sudah kena pribadinya, tes begitu, menghilangkannya susah. Susah. Masalah pribadi dibungkus masalah manhaji. Itu yang susah. Terus bagaimana itu? Coba diem aja. Terus ini bagaimana? Ya jangan berikhtilaf. Yang pertama, jangan berikhtilaf. Yang kedua, kalaupun ada ikhtilaf dan bertahkim pada Alkitab Sunnah, maka masing-masing pribadi kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau ternyata yang pada kita itu benar, maka kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata yang ada pada kita benar salah, menyimpang, maka dengan jiwa besar kita mengatakan rujuk. Ini salah, kita tinggalkan, bertobat daripadanya. Selesai. Masing-masing kita terlebih dahulu. Yang lainnya wallahu a'lam. Para ulama. Tadi sekali lagi ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Allah salah. Antara yang bikin susah ya tadi itu. Masalahnya yang bikin susah diantaranya kalau seandainya berikhtilaf tadi itu di kalangan para punggawa gitu. Yang susah kenapa? Sudah jadi punggawa. Bayangan dia kalau dia kemudian rujuk dari perkara-perkara yang salah daripadanya, jadi turun pamor ke kepunggawaannya dia itu gitu. Nah, sudah jadi punggawa jadi di bawah jadi abdi punggawa. Wah, mana ya? Allah musta'an. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nasallallahu ta'ala taufiq wal hidayah. Yang muhimnya masing-masing kita lah. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Jam 6:10. Masya Allah. Berapa lama saya bicara ini? 45 menit. Oh, kebablasan Ustaz. Dibisiki sama beliau jangan lama-lama, 20 menit. Kalau ternyata 45, ya sudah tak kasih antum bonus 22 menit. Nah, lanjutnya kapan ini? Mau lanjut kapan? Hah? Iya sekarang istirahat. Mau lanjut kapan? Lanjut kapan? Kalau boleh saya usul, lanjutnya itu agak dekat dengan zuhur supaya nyambung pada zuhurnya. Maraton selesai. Enak kan? Nah, gitu. Baru itu. Jadi dimulai jam 10 pagi. Nah, pas kan? Zuhur jam 12 kan? 10 pagi kita mulai sampai zuhur. Zuhur, sholat, teruskan sampai selesai. Intahina. Tinggal 3, 4, 5 sudah. 3 poin lagi, kemudian beliau memberikan uraian sedikit, selesai. Gitu ya. Sepakat insyaallah ya. Nah, dikarenakan pada zuhur sudah harus menuju ke tempat yang dekat pulang ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada kafi insyaallah. Alhamdulillah. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.